Bab 673. Kamu sedang menegurku. Rapat hari ini, mereka semua menyadari aura Golden Ye yang terasa ganjil. Sejak ia memasang wajah dingin memasuki ruang rapat, auranya yang suram itu pun membuat ruang rapat yang hangat menjadi dingin dalam seketika. Semua orang yang berada di sana memandang satu sama lain dan kurang mengerti akan kondisi yang terjadi sekarang ini. Pembahasan rapat ini telah berlangsung banyak kali, namun tiap kali tidak memperoleh hasil yang membuat orang-orang merasa puas. Dan hal ini dikarenakan Golden Ye yang tiba-tiba ada urusan, sehingga rapat ini terus tertunda. Meskipun mereka ingin memberitahu Golden Ye kalau hal ini tidaklah benar dan bagaimana boleh membiarkan urusan pribadi mengganggu pekerjaannya, tapi ya itu tetaplah Golden Ye. Daripada rapat banyak kali, mereka lebih takut kepada Raja Neraka yang bermuka dingin itu, atau tidak marah kepada mereka. Jadi walaupun hati mereka merasa sangat tidak senang, mereka juga hanya bisa menahannya. Namun hari ini Golden Ye menghadiri rapat ini dengan tampak tidak senang. Dan hal ini membuat mereka semakin takut, lalu bagaimana mereka harus melangsungkan rapat ini. Setelah mereka semua melirik satu sama lain, seseorang pun membuka mulut dengan berhati-hati. Tuan Muda Ye, apakah hadiah yang Anda tanya sudah terkirim? Mendengar kata hadiah, Golden Ye langsung mengangkat kepala memandang orang itu. Tatapannya yang tajam seperti mata elang itu membuatnya langsung terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Tak lama kemudian, Golden Ye berkata dengan dingin. Rapat dimulai. Semua orang pun terdiam dan berbatin, hari ini serius mau rapat, bukan? Oleh karena itu, mereka yang awalnya semangat untuk membahas pun pelan-pelan menjadi semakin berani untuk membahas, ketika mereka menemukan Golden Ye yang mendengar mereka membahas, tanpa memasang ekspresi sama sekali. Mendengar pembahasan orang-orang di depan sana, otaknya Golden Ye malah hanya terisi penuh dengan tampang Audrey Han yang kasihan, serta tampang Glenn yang lucu dan polos. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Golden Ye tiba-tiba tersadar kembali. Mendengar adanya seseorang yang memanggil dirinya, ia pun langsung memandang ke arah orang itu. Menurut Anda, bagaimana dengan usul ini? Golden Ye terdiam sesaat, lalu membuka bibir tipisnya pelan. Bagus. Walaupun sebelumnya ia tidak mendengar apapun. Semua orang terdiam lagi dan langsung memandang satu sama lain. Hati mereka semua tahu jelas bahwa Golden Ye sama sekali tidak mendengar masuk pembahasan mereka. Arthur Xiao yang berada di samping tidak kuat lagi membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, ia membungkuk badan di samping Golden Ye dan berbisik pelan. Awalnya ekspresi Golden tampak sangat biasa. Namun setelah mendengar Arthur Xiao, alisnya pun langsung berkerut dan tertawa sinis berkata, siapa yang mengajukan usul ini? Padahal kalian semua sudah lama bekerja di Yes Corp, bisa-bisanya kalian mengusulkan ide yang begitu bodoh. Semua orang. Padahal Anda sendiri yang bilang bagus tadi. Dan sekarang Anda malah mengelak ucapan Anda sendiri, apakah itu benar? Golden Ye menyapu semua orang dengan tatapan yang tajam. Apakah pekerjaan kalian beberapa hari ini terlalu santai, jadi kalian semua merasa kalian bisa mengusulkan ide apapun kepadaku? Arthur Xiao mengepal tangan dan dibawa ke tepi bibir terbatuk ringan, kemudian berbisik lagi di samping telinga Golden Ye. Akan tetapi, pikiran Golden Ye melayang jauh lagi. Usai Arthur Xiao berkata, ia pun duduk diam di sana, tanpa memberi reaksi sama sekali. Di antara semua orang itu, ada seseorang yang berani bertanya dengan pelan. Asisten Xiao, bagaimana kalau kita bubar terlebih dahulu? Tunggu Tuan Muda Ye menyelesaikan urusan pribadinya, kita baru lanjut rapat lagi. Mendengar ini, raut wajah semua orang langsung berubah dan menoleh ke arah Golden Ye. Karena mereka semua takut Golden Ye tiba-tiba marah. Tapi siapa sangka kalau Golden Ye seperti tidak mendengar kata-kata itu dan masih tetap duduk di sana, tanpa gerak sama sekali. Semua orang.
Arthur Xiao terdiam sesaat, baru mengeluarkan suara berkata, kalian semua kembali dulu sana. Tunggu Tuan Muda Ye selesai mengatasi semuanya, kita baru lanjut rapat lagi. Arthur Xiao telah memberikan perintahnya, orang-orang pun tidak lanjut menetap di sana dan satu-satu membereskan barang meninggalkan ruang rapat. Tunggu Golden Ye tersadar kembali, ia baru menemukan ruang rapat yang telah menjadi kosong. Ia terdiam, lalu berkerut alis dengan tidak senang. Kemana mereka semua? Arthur Xiao yang berdiri di sampingnya kehabisan kata-kata. Aku sudah membiarkan mereka semua pergi terlebih dahulu. Mendengar ini, Golden Ye langsung melemparkan tatapan tajam kepadanya. Arthur Xiao seketika merasa merinding, tapi ia tetap menegakkan tubuh dan berkata, Tuan Muda Ye, bukan aku yang sengaja membiarkan mereka pergi, tapi Andalah yang benar-benar tidak fokus sama sekali, bahkan apa yang mereka katakan, Anda juga tidak dapat mendengar masuk sama sekali. Kalau bukan karena Anda adalah Tuan Muda Ye, mungkin Tuan Muda Ye lah yang diomel mereka sekarang. Golden Ye menutup bibir tipisnya, lalu berkata dengan kesal. Apakah kamu ingin mati? Auranya ini. Arthur Xiao langsung mundur selangkah ke belakang dan merasa punggung belakangnya yang merinding. Ia terbatuk ringan dan berujar. Aku belum ingin mati, tapi aku juga ada beberapa hal yang harus dikatakan kepada Anda. Beberapa hari ini Tuan Muda Ye sedang mengurus masalah Nyonya Muda, bukan? Dulu Tuan Muda Ye adalah seseorang yang dapat membedakan mana urusan pekerjaan mana urusan pribadi. Anda pasti tidak akan membawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan. Tapi beberapa hari ini Tuan Muda Ye sering sekali membawa beberapa perasaan itu ke pekerjaan. Dan hal ini bukanlah hal yang baik. Mendengar ini, Golden Ye langsung mengangkat kepala. Kamu ini sedang menegurku. Arthur Xiao tersenyum bodoh. Aku tidak sedang menegur Anda, Tuan Muda Ye. Aku ini hanya memberi saran. Saran. Pergi. Golden Ye pun langsung mengusirnya pergi. Arthur Xiao jadi patah semangat dan berkata dengan tidak berdaya, kalau begini terus, rapat ini tidak akan pernah berakhir. Tuan Muda Ye, lagi pula beberapa hari ini aku juga sudah sibuk akan pekerjaan kantor dan tidak masalah untuk menjadi semakin lelah. Bagaimana kalau Anda mengurus masalah Nyonya Muda dulu? Mengingat wanita itu, Golden Ye pun langsung teringat Glenn. Ia menutup bibirnya, kemudian menoleh ke arah Arthur Xiao. Aku tanya kamu, jika di dunia ini ada dua orang yang memiliki tampang yang sama persis, lalu hubungan apa yang akan mereka miliki? Arthur Xiao kurang mengerti maksud pertanyaannya ini, namun ia juga tidak dapat mengerti pikiran Golden Ye sekarang ini. Melihat tatapannya, ia pun coba-coba menjawabnya. Dua orang yang memiliki tampang yang sama persis. Apakah mereka kembar? Baru saja selesai mengatakan itu, Arthur Xiao pun langsung menemukan Golden Ye yang berkerut alis. Jangan-jangan jawaban ini bukanlah jawaban yang ia inginkan. Kemudian Arthur Xiao mengganti sebuah jawaban lagi. Jangan-jangan bedah plastik. Golden Ye. Apakah kamu ingin mati? Arthur Xiao berkata. Mengapa Tuan Muda Ye tiba-tiba menanyakan itu? Selain anak kembar, aku pikir akan sangat sulit untuk menemukan dua orang yang memiliki tampang yang sama persis. Golden Ye tiba-tiba kepikiran akan sesuatu, bagaimana kalau mereka adalah ayah dan anak? Ayah dan anak. Arthur Xiao seperti mendapatkan pencerahan dan berdiri diam di sana berpikir untuk beberapa saat, baru mendadak tersadar kembali. Tuan Muda Ye, maksud Anda? Arthur Xiao menggabungkan beberapa tindakan Tuan Muda Ye dalam beberapa hari ini, serta ia yang menyuruh dirinya membeli beberapa mainan anak kecil. Sekarang ia pun lagi-lagi membahas ayah dan anak. Jangan-jangan. Arthur Xiao membelalak mata besar memandang Golden Ye. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Jangan-jangan Nyonya Muda juga melahirkan anak untuk. Tatapan Golden Ye tampak rumit. Ia yang duduk di sana pun tidak mengelak ucapannya.
Arthur Xiao menelan ludah keras dan maju ke depannya. Putra. Apalagi persis dengan Tuan Muda Ye. Golden Ye mengerut alis kesal. Arthur Xiao tersadar kembali dan langsung membuka mulut berkata, aku akan segera pergi mencari tahu hal ini. Usai berkata, ia langsung berbalik badan jalan keluar. Namun baru saja jalan beberapa langkah, suara perintah pun terdengar dari belakangnya. Berhenti. Bersambung.